ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد kami memuliakan dan berbagi para ulama, para kiai, para ini para dinas beliau asisten dilakukan kemudian artinya mohon maaf bergabung dalam BASN. Kiai yang muliakan sehingga saya berangkat dari jam 10 pagi tapi alhamdulillah bisa hadir dan saya berkeyakinan dan silaturahmi memanjang. Amin. Insya Allah karena memang kedua masjid kita mungkin barangkali satu jam menurut saya karena menurut muslim Al-Quran saya itu beliau ini kadang mempunyai kawan yang prediksi saya 1 jam lagi bisa mungkin setengah jam lagi sampai semoga demikian agar kata-kata juga tidak terlalu jujur saya ini malam 9 malam tadi yang terakhir ingin kita mendapatkan dampak yang maksimal dan semoga mungkin berbagi dengan saya membaca saya mendengar saya menyimak tentang mereka kepada Khairul Al-Qusyar lebih baik dari 1000 bulan itu hitungan pastinya kalau lebih baik dari 1000 bulan berapa bulan Bapak dan Ibu sekalian dalam sebuah tafsir yang dikaitkan dengan bahwa nilai khairun itu asyaratu diaktif. Oleh karena itu hitungan pasnya lebih baik dari 1000 bulan itu 10.000 bulan. Ini oleh karena itu hadirnya bahagia dari sholat tarawih. Saya belum sholat maghrib dan sholat isya itu baru di sini. Selanjutnya mohon maaf kalau saya dengan waktu ini yang masuk ini sebagai ketua
sekali itu adalah semata-mata karena menjadi walaupun saya merasa bahwa itu adalah mestinya menjadi kenapa? Karena anda Allah yang cuma ibadiyah sesuatu yang ini kuasanya dari Allah. Kemudian kalau ada Allah sunnah wa'alaihi wa kalau saja Allah menopang sebagian manusia oleh sebagiannya, maka bumi ini akan jatuh. Kita tentu para kiai bahwa keberadaan manusia itu ada yang perlu ditopang, ada yang mampu melakukan fungsinya sebagai penopang. Nah, para penopang itu adalah mereka yang memiliki bumi, yaitu hamba-hambanya Allah yang soleh, oleh karena itu ini sebetulnya adalah kewajiban kita bersama. Dan kemudian itu dokter saya dan saya justru memperhatikan membakar saja. Saya melihat bahwa ulama tidak mampu melakukan jaminan keulamaan dia selalu sepakat menggunakan ibadah. Nah, ini para kiai dengan dalam kondisi yang semacam ini maka ada tampil ada para ulama yaitu insyaallah JKSN ini nasional. Sebuah contoh, mohon maaf, hari ini ada problematika besar di dalam kehidupan masyarakat dan dengan problematika besar dalam kehidupan masyarakat yaitu Bapak Ibu ada jujur dan pinjol. Dampaknya banyak orang yang harus merasakan dampak negatifnya, di mana banyak perceraian karena pinjol, apalagi jujur. Ada lagi yang namanya kemudian banyak orang yang bunuh diri gara-gara pinjol dan jujur. Penjelasan para ulama tidak terasa, tidak mengganggu, tidak terasa ada jadinya. Yang dulu tentu itu selalu dilakukan oleh ulama-ulama tidak berulama. Oleh karena itu maka perlu mungkin ada JKSN dan menjadi yang secara kebetulan dan luar biasa di beberapa yang sifatnya berbeda justru karena saya beliau berkaitan dengan judi online yang semua kita tahu dan masyarakat insya Allah tahu bahwa judul adalah haram mutlak la khilaf fihi, tidak khilaf lagi berkaitan dengan haramnya judul. Tetapi para masyarakat tidak tahu sejauh mana keharaman judul. Keharaman judi itu tidak
tidak tahu karena apa? Karena tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang menjelaskan secara jelas. Nah, oleh karena itu, maka JKSN dalam hal ini perlu ada terus melakukan jalinan dan melakukan sosialisasian tentang hal yang sekarang sudah terasa sekali bahayanya, banyak perceraian, banyak orang tinggi karena jujur. Ini jadi keharaman jujur itu dalam Al-Quran dikatakan syirik. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya minuman keras dan minuman keras itu sekarang di Indonesia para penjual dijual terang-terangan dan dipamerkan di tempat-tempat yang dikenal keislamannya, di setiap bandara, di bandara NTB kan, kalau di Bali barangkali masalah yang biasa, di Halim Perdana Kusuma, diperlihatkan wal maisiru dan judi, wal ansab dan syirik, wal azraj wal azlam dan syirik. Dua-duanya ansab dan azlam ini adalah syirik. Disejajarkan kehidupan. Rijsun amal syaitan. Kenapa? Karena ketika kemudian kita melakukan jujur dengan cara mengiming-imingan yang dan dengan cara strategi yang mereka terapkan, maka seseorang akan terus berpenasaran untuk mengikuti jujur. Ini Bapak dan Kiai yang pada akhirnya ketika terus berpenasaran dan berpenasaran, maka dia melakukan segala sesuatu apapun. Yang penting kemudian dia memiliki keyakinan akan menang. Padahal pasti kalah. Kenapa pasti kalah? Karena dirancang sedemikian rupa untuk kemudian bandarnya menang dan pelakunya kalah. Ini kalau terus secara istiqomah kita menyampaikan kepada masyarakat yang demikian ini, insya Allah masyarakat akan bisa tersadarkan karena ada upaya. Tapi upaya ini tidak. Itu berkaitan dengan jujur. Sekarang dengan pinjol, tidak ada orang berbicara dengan pinjol karena alasannya ada regulasinya. Tidak ada orang berbicara dengan pinjol karena pinjaman kok haram, kalau ada orang mengatakan haram. Padahal Nahdlatul Ulama telah mengharamkan itu. Bahsul Masail tidak lagi berkumandang, hanya menjadi keputusan Bahsul Masail, tetapi tidak ada para ulamanya yang mengumandangkan ini karena tidak ada jaminan. Oleh karena itu, dalam hal ini apakah kita membantu ataukah kita melakukan upaya sendiri karena memang mereka tidak melakukan, dalam rangka mengambil posisi kita sebagai penopang. Kita sebagai penopang daripada keberadaan yang kalau jumlah yang harus ditopang itu lebih besar kapasitasnya dan terus membesar kapasitas al, pasti buminya akan. Nah, terus ini kok haram? Kenapa haram? Padahal ini pinjaman.
pinjaman itu dalam bentuk riba ada 3 macam menurut waktu masail Nahdlatul Ulama. Riba itu mohon maaf adalah nilai lebih dari jumlah hutang. Kalau kita hutang 100.000 harus bayar 110 ini riba. Riba itu ada 3 macam. Yang ini tidak tersampaikan tadi kepada masyarakat karena tidak sibuk untuk melakukan tugasnya, tugas dakwah ini. Yang oleh karenanya JKSN harus membantu atau mengambil alih dari tugas ini. Yang pertama, menurut waktu masalah Nahdlatul Ulama haram. Kemudian judul itu pada posisi yang mana? Kenapa haram? Karena riba yang ada persyaratan riba, ada perjanjian riba sebelumnya, kemudian ribanya besar, bunganya besar, itu haram. La ta'kulu riba ad'afan mudha'af. Jangan kamu makan riba yang nilai ribanya ad'afan mudha'af, berlipat ganda. Yang nomor 3, nanti yang nomor 2. Yang nomor 3 mubah. Bahkan ada hadis Nabi menyebutkan inna min khiyarikum khiyarakum qadu hadaini. Termasuk yang baik dari kamu sekalian adalah yang ketika membayar lebih baik daripada hutangnya. Makanya kemudian mubah dengan tidak ada persyaratan. Seperti contohnya Nabi pinjam kambing kurus dan kemudian dibayar dengan kambing lunak, tapi tidak ada persyaratan. Tengah-tengah antara haram dan mubah itu makruh. Makruh itu ribanya kecil, bunganya kecil. Bunganya kecil, tapi ada persyaratan. Jatuhnya ya bank itu makruh. Loh, makruh bang, makruh. Jujur kita harus mengatakan bahwa bank itu makruh. Tapi kan boleh makruh itu, cuman lebih baiknya jangan dilakukan. Islam itu terhadap pinjam, apalagi ada ribanya, menyarankan jangan melakukannya. Iyyakum wad-daina fa innahu hammun bil-laili wa madadzatun bin-nahar. Takutlah kamu dengan hutang, maka sesungguhnya hutang itu membuat kita susah di malam hari, hina di siang hari. Baru buka pintu di depan rumah kita sudah ada jadi kolesterol. Jadi makruh. Jujur aja bahwa bank itu makruh karena ada persyaratan betapapun ribanya kecil atau bunganya kecil. Riba itu bunga. Ini persoalan. Jadi haram pinjol itu haram. Kenapa? Karena bunganya besar dan ada persyaratan berbunga. Seberapa besarnya? 0,33%. 0,33% kan kecil sehari. Kalau 1 bulan 10%. Kalau 1 tahun 120%. Itu ditinjau dari riba. Dari cara penagihan jauh dengan cara penagihan Islam, dan itulah pula yang menyebabkan kenapa banyak orang bunuh diri karena cara penagihan riba pinjol itu. Ini yang perlu disampaikan oleh kita semua. Para kiai dari diri saya tidak menjadi hancur, menjadi rusak.
Al-Quran. Jadi kalau najakullah an-nas ba'duhum bi ba'd. Cara penagihan pinjol itu kalau orang mau pinjaman online maka syaratnya harus menuliskan nomor telepon. Tidak hanya nomor telepon dia, tetapi nomor telepon keluarga, nomor telepon tetangga. Ketika menagih, ditagihnya melalui nomor telepon itu, melalui nomor telepon keluarganya, bisa anaknya, bisa menantunya, dan seterusnya, dan kemudian nomor telepon tetangga-tetangganya. Akhirnya dia dipermalukan dengan penagihan-penagihan itu, kemudian menyebabkan sampai terjadi perceraian. Istrinya tidak mau karena suaminya telah melakukan pinjol dan kemudian membuat jauh keluarga. Dan tidak cara yang merugi, banyak yang merugi. Islam tidak begitu cara menagih. Islam cara menagih wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisar. Kalau seseorang itu dalam keadaan kesulitan, ya ditunda sampai kemudian dia berubah. Kalau sulit lagi, yang artinya kemudian tidak akan pernah bisa bayar. Sulit lagi, daripada tidak akan bisa bayar, lebih baik mencari pahala. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan setelah sekian hari merasakan kesulitan, maka sedekahkan itu lebih baik. Lebih dari 80% orang yang bukan ke saya itu pada akhirnya saya sedekahkan, karena saya ingin mendapatkan pahala, pasti tidak bisa membayar. Dan saya pernah menyelenggarakan pinjaman tanpa bunga berakhir dengan memiliki ilmu ini tadi. Wa idza nadu usratin fanadiratun ila maisarah wa tasaddaqu khairul lakum. Itu dari sisi penagihan. Oleh karena itu, para kiai, para penyai di Jawa Tengah yang namanya KSN-nya maka akan memudahkan kita melakukan jaringan untuk melaksanakan tugasnya. Ini di Jawa Timur dilakukan langsung oleh Ibu Dr. Haja Khofifah Indar Parawansa. Saya minta kepada beliaunya di Jawa Timur dan di Jawa Tengah itu, saya mohon maaf tidak ingin ikut campur tangan. Kalau memang sudah ada dari sebelumnya, biarkan saya membantu ibu di provinsi-provinsi yang lain. Itu Bapak dan Ibu sekalian, para kiai, para ulama. Nah, mohon maaf, lebih dari itu kita menginginkan bahwa ulama harus mengambil posisi pada saat-saat negara membutuhkan, negara dalam keadaan genting, di mana sebelumnya Nahdlatul Ulama selalu ambil untuk melakukan menyelamatkan. Maka kita juga harus waspada dan mohon maaf para kiai, para penyai, bahwa kita memiliki seorang tokoh yaitu Dr. Haja Khofifah Indar Parawansa yang satu saat bisa saja negara kita dalam keadaan genting, dia akan mampu mengatasi kegentingan ini. Dan tentu kalau beliau mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, maka beliau akan lebih mantap dan tegas melakukan upaya menyelamatkan